nih. Ntar nanti aja. Minta izin Pak. Minta izin saya. Saudara, tadi ada yang bertanya, kenapa sih Pak Mahfud tuh baru sekarang kok baru ngomong sesudah 14 tahun. Saya baru jadi Menko 3 tahun. Dan baru saya tertarik untuk membuka ini. Sudah ada kasus Rafael itu, saya minta rekapnya deh, siapa sih yang pakai pencucian uang? Hah? Enggak tertarik. Karena enggak boleh kita buka itu. Nah saudara, enggak boleh buka yang itu, enggak boleh. Tetapi kalau saudara tanya rapat, kami ini 3 bulan sekali rapat nih dengan Pak Agus dengan semuanya. Ini daftar rapat lengkap, bertemu kami, jangan dikira kami enggak bertemu. Apa pikiran kita tentang ini? Ketika bertemu, ternyata melaksanakan undang-undang tindak pidana pencucian itu sulit. Sehingga protes kita tuh apa? Kepada rapat itu. Kenapa sih tidak pernah membangun kasus? Sudah ribuan kasus ini kok tidak membangun kasus? Dikonstruksi kasus sendiri. Itu setiap rapat, aparat penegak hukum menyatakan sulit. Pak, ini harus ketemu ini dulu. Kalau ini ketemu harus ini selesai dulu. Itu betul. Oleh sebab itu, mari kita lihat ini, memperbaikinya bagaimana. Gitu. Bukan salah. Itu diberi beban sekian. Orang satu rangkaian orang pencucian uang saling kirim gitu, bagaimana nih menegakkannya? Dan saya baru tahu ternyata sulit, bukan karena tidak mau. Loh Pak, ada juga yang bilang Pak kalau kami suring segani kami takluk Pak. Nanti kami tidak punya dasar hukum karena yang ini belum ketemu. Tapi pencucian uangnya terlihat. Tapi yang ini utamanya saksinya masih hilang, ini masih macam-macam begitu Pak. Nah oleh sebab itu saya tadi usul undang-undang perampasan aset itu lebih mudah untuk mengatasi masalah begini. Bapak jangan bilang kita tidak ada kerjaan nih. Kami selama saya di situ berhasil mengumpulkan uang menyelamatkan daftar rekapitulasi sukses story penanganan kasus 1.492 triliun. Ada daftarnya nih. Mulai dari ACT, Asabri, BEC, Indosurya, Jiwasraya, judi online, Lukas NB, LH dan seterusnya. Jangan dibilang tidak ada hasilnya. 1.490 sampai 1.500 triliun. Itu untuk semua kasus TPPU. Kenapa? Untuk semua kasus TPPU atau khusus TPPU. Khusus di Menkeu? Iya. Khusus di Kemenkeu. TPPU. Mesti kalau PPATK yang ngomong tidak bukan lain pasti TPPU. Bukan pertanyaan PPATK itu saya. kalau mengeluarkan surat, kalau bukan TPPU itu tidak ada kerjaan namanya. Itu maksudnya Pak Mahfud, itu maksudnya TPPU di Kemenku atau di tempat lain juga? Nah, ini di tempat lain. Oh, oke. Ada juga Kemenkonya nih pajak. Apa saja itu, Pak? Pajak SSU 14 triliun. Ada juga banyak ya. Pajak EH dan sebagainya. Banyak narkoba. Ini Pak. Tapi saya tidak kemukakan ini tadi kenapa? Karena kita tidak bicara sukses story. Bicara temuan. Karena ada kasus. Itu. Nah, baik. Pak Isi, Saudara sekalian. Pak Mahfud, itu uangnya ada enggak nyata itu uangnya? Kenapa? Uangnya ada itu. Lah ini putusan pengadilan Pak. Iya uangnya maksud saya, ini cash, ini kasus. Lah iya dong putusan pengadilan. Maksud Terus saya kita tidak ngitung. Putusan pengadilan ambil, freeze. gitu. Itu sudah di freeze. Sudah eksekusi Pak? Oh iya, sudah divonis. Sudah ada yang dieksekusi, ada yang belum. Enggak. Ini Uangnya belum. Lukas NMB misalnya, Lukas NMB. Kan kami ngumumkan sebuah data. Pertanyaan saya begini Pak Mahfud. Pertanyaan saya, ini kan di list ini adalah jumlah keberhasilannya TPPU itu. Apakah uang itu nyata sudah dikembalikan untuk negara maksud saya? Nyata karena Sudah dieksekusi maksud saya. ada yang sudah dieksekusi, ada yang belum. Ada yang belum. Lukas NMB Nah itu yang saya tanya. Oke. Itu yang saya tanya. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, Ya, ada itu. yang sudah, ada yang belum. Ya. Kalau Bapak tak tanya, apakah uang sejak tahun 2009 sampai 2013 ada semua? Loh ini kan kasus. Ya semula ada di bank karena berputar terus, bisa ada, bisa bertambah. Bisa kurang, bisa bertambah. Oleh sebab itu harus diusut. Gitu loh. Kok tadi berputar-putar pertanyaan gitu aja? Padahal sederhana loh. Cuma satu rangkaian anggur diambil satu, lalu ini pajak katanya. Padahal ini yang banyak ini
Bea cukai. Nah, datanya Bu Sri Mulyani salah iya. Nih, datanya nih. Surat yang asli semula itu dikirimkan by hand yang ditandatangani orang pajak. Yang menyerahkan. Di sini kasus mengenai tadi yang 108 triliun. Nanti saya tinggal ini. Ini tidak bisa diserahkan dengan surat karena sangat sensitif. Oleh sebab itu diserahkan by hand. Bertanggal 13 November 2017. Ini yang nyerahkan. Ketuanya Pak Badarudin, Pak Diana Ediana, kemudian Heru Pambudi yang dari Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, lalu Sumiati Irjennya, kemudian Rahman Dirsa dari Irjen, Wigianto Bea Cukai. Ini tanda tangannya semua nih. Bahwa 2013 kasus ini masuk, tapi 2020, bentar Pak, 2020 belum selesai, kita kirimi surat baru. Nah, ketika surat baru ditanya, kita ketemu sama Kementerian Keuangan, ini yang saya ralat sedikit, di situ bilang ada Bu Sri Mulyani, lalu Irjen bilang surat itu tidak ada. Bukan Sri Mulyani, yang wakil ini saya ralat. Waktu itu ada Wamenku, Irjen, dan ini, itu bilang surat tidak ada. Lalu ditunjukkan, lah ini apa? Lah itulah yang dijelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Itu yang dijelaskan. Yang sebenarnya Bea Cukai, diambil satu pajaknya, yang lain dikeluarkan. Sama dengan pegawai Kementerian Keuangan, dia nulis 3,3, padahal kami nulisnya 3,5. Lain diambil, dipisah nih rangkaiannya. Oh yang ini, yang pegawai keuangan aja. Padahal ini satu rangkaian main pencucian uang nih. Satu rangkaian dipisah karena ini orang luar katanya. Pak Menko, tadi Pak Menko bilang surat itu boleh ditinggal ya? Boleh? Nah, nanti boleh kasih kami Pak ya? Boleh. Oke. Yang anu toh, penyerahan Surat. by hand, iya. Iya. Ini berita acara, bukan hanya surat, ditandatangani semua nih. Siap. Bahwa kasus penyelundupan emas itu, yang pelanggaran Bea Cukai itu, ini 2017 ditutup. Sehingga kami kirim lagi surat itu. Lalu bilang tidak ada di depan Wakil Menteri. Loh ini ada, baru dicari ketemu, itu yang dipakai dasar menjelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Dan tidak ada follow up terhadap surat itu, Pak Mahfud Apa? sini. Tidak ada follow up dari surat itu. Surat yang ini? Tidak ada. Tidak ada follow up sama sekali Tidak dari ada Kementerian sejak tahun Keuangan. 2017 bahkan. Masih diterangkan Bu Sri Mulyani 2 hari lalu itu, dikatakan ini sudah selesai. Lah kami cek ke sana, tidak ada tindakan terhadap Bea Cukainya. Hanya pajaknya, ini tindakan Bea Cukai begitu banyak, lalu kok hartamu banyak, pajakmu cuma sedikit. Lalu dihitung pajaknya, suruh nambah pajak aja. Izin Pak Mahfud. Hah? Urusan pajaknya aja ini kejar dari laporan itu. Surat pajak kan pajak sedikit. Bukan indikasi TPPU-nya. Kenapa? Dilepas. Oh, oke. Izin Pak Mahfud. Izin Pak Ketua. Ya, itu 180 T itu tadi ya. 180. Berarti kan 180 T itu di luar 349. Di dalam. Kan kita nyebut 349. Lalu Bu Sri Mulyani ambil contoh yang gede. Enggak, tadi Udah. Jangan diputer-puter. kan ada Sama, satu. Pak Menko. Nah, teman-teman, saya ambil alih. Teman-teman, karena waktunya tinggal 5 menit. Kita sudah tahu nih, sudah paham ujung dari apa yang disampaikan Pak Menko. Berkenankah kita akhiri rapat ini? Nanti kita atur rapat dengan Bu Menteri Keuangan sekaligus Pak Menko dan PPTK. Setuju ya? Setuju. Pak Menko setuju ya? Setuju. Oke, kita akhiri rapat malam ini. Kalau setuju diketok itu. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketok.